Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Kali ini aku mau share tentang 7 cara ampuh mengatasi insomnia atau susah tidur jadi cepat tidur. Dulu aku ngalamin yang namanya insomnia untuk waktu yang lama. Aku susah tidur setiap malam, banyak pikiran, terus juga bawaannya cemas, khawatir. Kalaupun tidur, tidurnya itu nggak pernah lama, nggak pernah nyenyak. Pasti setiap 2-3 jam sekali kebangun. Dan ini sangat mengganggu aku. Aku jadinya bawaannya tuh lemes, terus juga aktivitas nggak semangat, bawaannya nantuk, emosional juga, bawaannya pengen marah-marah. Akhirnya aku memutuskan untuk cari tahu gimana caranya mengatasi insomnia. Aku ketemu 7 cara, terus aku praktekin. Ternyata beneran 7 cara ini ngebantu banget. Sekarang aku jadinya udah cepet tidurnya juga nyenyak. Pokoknya udah nggak kayak dulu lagi, insomnia aku udah hilang. Sebelumnya kita bahas dulu, apa sih sebenarnya insomnia? Jadi insomnia ini adalah gangguan tidur yang menyebabkan penderitanya sulit untuk tidur atau tidurnya itu tidak cukup walaupun memiliki banyak waktu untuk melakukannya. Biasanya gangguan ini menyebabkan kondisi para penderitanya tidak prima untuk melakukan kegiatan keesokan harinya. Lalu juga intinya kalau orang menderita insomnia itu ciri-cirinya adalah sulit tidur, atau mungkin tidurnya tidak nyenyak, atau tidurnya tidak cukup. Untuk faktor penyebabnya itu ada berbagai macam, tapi di sini aku akan fokus terhadap cara mengatasi insomnia. Cara pertama adalah jadwal jam tidur harus teratur setiap hari. Jadi maksudnya itu adalah jam mulai kita tidur di malam hari dan juga jam kita bangun tidur di pagi hari itu harus konsisten sama setiap harinya. Jangan berubah-ubah walaupun di weekend, di akhir pekan. Jadi misalnya kalian putuskan nih, tiap malam kalian tidurnya jam 10 malam, terus juga bangunnya jam 6 pagi. Itu harus kalian lakukan setiap harinya sama jamnya, nggak boleh diubah-ubah, digeser-geser. Nah ini akan membantu tubuh kita untuk terprogram, untuk terbiasa, jadinya setiap jam 10 malam tubuh kita udah otomatis tahu kalau jam 10 malam ini adalah waktu kita untuk istirahat, untuk tidur. Jadi nanti udah ada alarmnya sendiri. Ketika mendekati jam 10 malam, tubuh kita udah mulai lemas, udah mulai ngantuk. Jujur cara ini ngebantu aku banget sih untuk tidur. Karena sekarang aku udah biasakan tidur setiap malam di jam yang sama, bangunnya juga di jam yang sama. Ini jadinya memprogram tubuh aku untuk tahu, untuk ada kesadarannya sendiri bahwa setiap jam segini udah mau tidur. Jadi nanti tubuh aku tuh udah deket-deket jam tidur, pasti langsung lemes, kayak mataku udah mulai nantuk sepet gitu. Cara kedua adalah cobalah bersantai sebelum tidur. Bersantai yang aku maksud di sini adalah sebelum kita tidur, coba deh untuk mandi pakai air hangat. Karena air hangat itu bisa bikin badan kita lebih rileks, lebih meregangkan otot-otot yang mungkin kaku. Terus juga bisa dengan mendengarkan musik-musik yang tenang, terus juga berdoa atau mungkin membaca buku. Itu semua akan membantu kita untuk menenangkan pikiran serta tubuh kita. Karena kalau misalnya pikiran dan tubuh kita udah tenang, itu akan membantu proses tidur kita. Jadinya tidur kita itu lebih cepat dan juga lebih nyenyak. Nggak ada beban pikiran, nggak cemas, nggak khawatir. Karena jujur aku pribadi ya, sekarang itu kalau mandi pakai air hangat, itu enak banget, jadi relax banget badan aku. Dan memang aku tuh suka banget yang namanya nonton. Jadi kalau nggak baca buku ya pasti nonton. Pokoknya melakukan kegiatan yang aku suka gitu loh. Dan ini ngebantu banget, jadinya tidur aku tuh nggak banyak pikiran. Cara selanjutnya adalah hapuslah kekhawatiran kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah seringkali orang ketika mencoba tidur di ranjang, itu pikirannya tuh nggak fokus. Pikirannya itu kemana-mana, banyak pikiran, mikirin kira-kira apa yang mau dilakukan besok, apa yang mau dilakukan untuk masa depan. Pokoknya banyak banget perencanaan di otak kita. Karena kita nggak fokus untuk tidur, makanya ini membuat kita jadi nggak bisa tidur pada saat malam hari. Untuk menghindari hal ini, lebih baik sisihkan waktu kita sebelum tidur. Sisihkan waktunya nggak perlu lama, 15 menit sampai 30 menit sebelum tidur. Coba deh kita fokus, kita bikin perencanaan daftar apa aja yang mau kita lakukan besok, atau mungkin apa yang mau kita lakukan untuk masa depan. Pokoknya perencanaan, kekhawatiran kita tulis semua, bisa tulis di kertas, di HP, di laptop, pokoknya senyamannya mungkin. Nah jadinya dengan kita udah melakukan hal ini sebelum tidur, pada saat kita tidur, kita jadi udah nggak khawatir lagi, kita jadi udah nggak mikirin lagi hal-hal ini, karena udah kita selesaikan sebelum tidur. Jadi pada saat kita tidur, kita bisa fokus untuk mencoba tidur. Kalau aku pribadi, cara ini ngebantu aku banget, karena sekarang aku tuh selalu sebelum tidur, kira-kira 15 menitan aku fokus untuk bikin daftar
Kira-kira jadwal kerja aku maunya kayak gimana di HP, terus udah gitu kira-kira apa yang mau aku lakukan untuk konten YouTube dan lain-lain. Pokoknya aku udah bikin daftarnya, jadinya pada saat aku tidur aku udah gak mikirin hal-hal ini lagi. Cara selanjutnya adalah jangan berusaha terlalu keras untuk tidur. Semakin kita berusaha keras untuk tidur, maka semakin kita terjaga. Semakin kita bangun, semakin kita seger, semakin kita nggak ngantuk. Karena kita jadi merasa tertekan. Kita merasa tidur ini adalah suatu tugas, kewajiban yang harus kita selesaikan. Kalau kita nggak selesaikan, ini seperti ulangan jadinya. Jadi kita merasa tertekan gitu. Kok nggak bisa tidur? Kok nggak bisa tidur? Jadi lebih baik kalau kita nggak bisa tidur, ya bangun. Jangan kita berbaring di atas ranjang, khawatir kenapa nggak bisa tidur. Ini akan membuat kita jadi makin stres, nggak akan buat kita jadi ngantuk. Makanya bangun, lakukan kegiatan yang santai. Kegiatan yang santai itu seperti misalnya nonton TV, atau mungkin kita dengerin lagu, membaca buku. Pokoknya kegiatan yang ringan, santai, tenang, dan ini akan membuat kita lama-lama ngantuk. Kalau udah mulai ngantuk, barulah kita balik ke ranjang, kita mulai tidur lagi. Nah, percayalah, karena aku dulu tuh sempet yang namanya nggak bisa tidur. Terus ketika aku nggak bisa tidur, aku mikirin, aduh kok nggak tidur-tidur, aduh kok nggak tidur-tidur, besok harus bangun pagi nih, nggak tidur-tidur, gimana nih gitu. Semakin aku cemas, semakin aku stres, semakin aku nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur gitu. Buktinya sekarang, setelah aku lebih santai, aku udah tahu gitu, semakin aku cemas, semakin aku nggak bisa tidur, makanya aku santai aja, aku mikir, emang kenapa kalau nggak tidur? Sekarang fokus aku begitu. Karena aku pikirannya sekarang santai, jadinya ngantuk sendiri guys. Nggak ada tegang, nggak ada khawatirnya. Dan ini ngebantu aku banget untuk tidurnya nyenyak, tidurnya juga cepat. Cara selanjutnya adalah kamar tidur kita harus senyaman mungkin sebagai tempat tidur. Nah, yang dimaksud di sini adalah kamar tidur kita itu harus damai sebagai tempat kita beristirahat. Dimulai dari suhunya, pencahayaan, kebisingan bunyi, itu semua harus bisa dikontrol. Kalau aku boleh saranin, lebih baik suhunya itu yang sejuk, terus juga pencahayaannya yang gelap, dan juga yang sunyi, jadi nggak ada bunyi sama sekali. Ini semua ngebantu aku banget untuk cepat tidur. Sekarang tidur aku tuh jadi cepat, jadi nyenyak, karena semuanya aku kontrol. Lalu juga kasur, tempat tidur itu penting banget. Seringkali orang nggak perhatiin tempat tidur, jadinya tempat tidurnya nggak nyaman dan bikin kita jadi nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidurnya gitu. Mungkin bisa jadi dari kasur yang terlalu empuk atau terlalu keras. Bahkan kasur yang terlalu kecil ataupun terlalu besar, itu semua bisa bikin kita tidurnya jadi nggak nyenyak atau bahkan susah tidur. Makanya lebih baik sesuaikan kasur atau tempat tidur kita senyaman mungkin dengan selera kita dan juga yang sedang-sedang aja. Cara selanjutnya adalah hindari kafein. Kafein ini biasanya ada di teh, kopi, dan juga minuman berenergi. Jadi kafein ini harus kita hindari karena memang bikin kita jadi seger, bikin kita jadi lebih bersemangat, terus juga jadi lebih berenergi. Ini akan membuat kita jadi sulit untuk tidur. Terutama hindarilah kafein ketika di sore hari dan juga di malam hari. Pokoknya waktu-waktu deket pas kita tidur. Karena kafein ini kan efeknya jangka panjang ya, lumayan. Biasa berlangsung berjam-jam. Kafein ini memang mengganggu banget proses tidur kita dan membuat kita jadinya tidurnya tidak nyenyak. Makanya lebih baik kalau udah mulai sore, malam, jangan minum kafein kayak teh, kopi, dan lain-lain. Jadi gantilah minuman kafein dengan susu hangat. Karena susu hangat ini bisa membantu kita untuk tidurnya lebih cepat, lebih nyenyak, lebih tenang. Aku pribadi aku udah coba sendiri. Jadi setiap malam ketika aku lagi insomnia parah, itu aku coba minum susu hangat yang tawar tiap malam dan ini ngebantu banget sih. Diri aku jadi lebih tenang, aku jadi lebih cepat ngantuk, dan tidur aku jadi lebih enak, lebih rileks, lebih nyenyak. Cara selanjutnya adalah hindari atau batasi tidur siang. Jadi memang lebih baik sih jangan tidur siang. Karena kalau misalnya kita udah tidur di siang harinya, capeknya udah berkurang, ngantuknya juga udah mulai hilang. Jadinya malamnya seger, kita jadi nggak ngantuk lagi gitu. Nggak bisa tidur, sulit tidur. Lebih baik kita jangan tidur siang. Kita kumpulin capek kita, ngantuk kita dari pagi. Biar pas malamnya itu kita udah capek, ngantuk, jadi lebih gampang kan tidurnya. Nah tapi kalau kalian tipe orang yang memang nggak bisa tanpa tidur siang, boleh tidur siang, tapi jangan lama-lama, dibatasi aja. 30 menit udah cukup, udah maksimal. Jangan lebih dari 30 menit tidur siangnya, dan tidur siangnya jangan di atas jam 3 sore. Karena jam 3 sore itu kan udah mulai ya, udah mulai ke arah malam. Nah kalau misalnya deket-deket jam tidur, itu malah bikin kita udah pasti susah tidur lagi gitu. Makanya lebih baik sih jangan tidur siang atau batasi tidur siang. Kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka tidur siang. Karena aku sadar kalau aku tidur siang pasti malamnya tuh susah tidur karena udah seger, udah nggak capek.
Cara selanjutnya adalah hindari makan dan minum dalam jumlah besar sebelum tidur. Jadi memang kalau misalnya sebelum tidur itu jangan makan dan minum terlalu banyak guys. Karena ini akan membuat kita jadi bolak-balik ke WC. Kita jadi pengen buang air besar, atau mungkin kita mules, atau mungkin kita kencing mulu. Karena kita bolak-balik ke WC mulu, jadinya kita seger, hilang ngantuknya. Nah ini akan membuat kita jadi susah untuk tidur lagi, untuk ngantuk lagi. Nah makanya sebelum kita tidur, cobalah makan makanan yang ringan aja, terus juga minumnya sedikit aja, jangan terlalu banyak. Jadinya pada saat kita coba tidur, kita jadi nggak bolak-balik ke WC mulu. Guys, kalau aku pada saat dulu insomnia, biasanya aku tidur cuma 2-3 jam. Kalau kalian gimana guys? Pada saat insomnia, kalian itu biasanya tidurnya berapa jam paling lama? Kalian bisa langsung tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke guys, jadi tadi itu dia 7 cara ampuh mengatasi insomnia atau susah tidur jadi cepat tidur. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Kalau kalian share video ini di Instagram, langsung aja tag ke Instagram aku @paulinewahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga follow Instagram aku @paulinewahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!